Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi queue atau antrian dalam bahasa pemrograman Java. Nah, seperti apa sih queue itu? Teman-teman bisa juga cek di video saya yang ada linknya di description box di bawah. Di situ ada animasi penjelasan queue lebih detail ya, jadi memberikan gambaran umum kepada teman-teman mengenai struktur data queue. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan sebuah file kelas QU example ya. QU aja sih. Q example. Jadi di sini saya buat sebuah kelas bernama Q example. Kemudian saya juga mengimpor library dari Java. Saya impor semuanya ya di Java util. Kemudian saya juga membuat untuk mainnya. Ya, di sini saya buat mainnya untuk menjalankan program. Oke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, untuk membuat sebuah queue, kita perlu membuat objek dari interface queue. Nah, untuk mengimplementasikan interface itu sendiri kan kita perlu membuat itu menjadi konkret ya. Jadi kita implementasikan dulu, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan linked list, yang kedua adalah menggunakan namanya adalah priority queue. Nah, di sini saya akan menggunakan linked list. Saya akan buat queue, kemudian tipe dari queue-nya nanti saya pengen dia string. Ya, tipenya string. Kemudian saya kasih nama antrian. Nah, new linked list. Jadi saya menggunakan linked list di sini. Ya. Oke, berarti kita sudah berhasil membentuk sebuah antrian, sebuah queue. Dan nanti bisa kita implementasikan di belakang. Nah, di dalam queue sendiri itu ada banyak operasi ya teman-teman. Misalnya menambahkan elemen, kita bisa menggunakan add. Kemudian untuk mengurangi atau mengeluarkan data dari suatu queue, kita bisa menggunakan remove atau juga pull. Oke, langsung saja kita coba. Mari kita tambahkan data ke dalam antrian kita. Kita panggil antrian .add. Sini saya tambahkan datanya. Nah, kebetulan karena tadi kita bikinnya string, berarti ya isi datanya di sini juga parameternya kita isi dengan string juga. Ani. Misalnya saya isi Ani. Kemudian saya bikin lagi antrian.add. Saya nambahkan data berikutnya dalam antrian. Datang nomor 2 si Budi. Oke, sekarang mari kita cek konten dalam antrian kita. System.out.println. Kemudian ini atau antrian aja ya, antrian. Ini plus antrian kita namanya adalah antrian. Oke. Nah, sekarang mari coba kita jalankan. Nah, sudah keluar ya. Antrian kita isinya adalah Ani dan Budi. Oke, tambah lagi. Mari kita tambah antriannya. Antrian.add. Kita tambahkan satu orang lagi. Citra. Kemudian antrian.add kita tambahkan Danang. Nah, berikutnya kita juga cek lagi isi dari antrian. Print line antrian. Oke. Nah, sekarang mari kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Antrian pertama ada Ani dan Budi. Antrian kedua masuk si Citra ya, add Citra, add Danang. Nah, dia masuk. Jadi untuk antrian sendiri seperti ini, yang paling depan ini berarti dia ya yang paling depan. First in. Kalau konsepnya dari antrian atau queue itu kan first in first out. Jadi siapa yang pertama kali masuk nanti dia juga akan pertama kali keluar. Nah, untuk
innya berarti sudah bisa dipahami ya teman-teman. Kita menggunakan metode add, kita tambahkan datanya, mau string boleh, mau integer boleh, tapi di sini di declare ya. Kalau mau pakai string ya string, kalau mau pakai integer ya integer. Sama dengan konsep stack di video saya yang lain, ada juga di description box di bawah. Nanti dicek aja. Konsepnya mirip seperti itu. Nah, di sini untuk menambahkan dia menggunakan add. Nah, kalau mau mengeluarkan data dari antrian gimana, Bu? Ya, tinggal kita gunakan pull atau remove. Bedanya apa? Nah, bedanya nanti kita cek. Pertama kita coba dulu menggunakan pull, antrian.pull. Kita akan langsung coba tampilkan ya. Nah, antrian.pull ini berarti dia akan menarik atau mengambil atau mengeluarkan data atau elemen dari antrian kita. Nah, karena dia first in first out, yang pertama masuk kan tadi Ani, maka dia nanti yang pertama keluar juga. Jadi nanti harusnya sisanya adalah Budi, Citra, dan Danang. Mari kita coba, kita tampilkan. Nah, benar ya, karena di pull tadi si Ani kemudian ditarik, dipanggil, dia sudah tidak masuk lagi ke dalam antrian. Cara lainnya kita juga bisa menggunakan remove, metode remove, antrian.remove. Seperti ini. Oke. Kalau kita remove tadi kan antriannya tinggal Budi, Citra, dan Danang ya. Kalau kita remove nanti harusnya Budi yang terpanggil, Budi keluar dari antrian, sisanya adalah Citra dan Danang. Mari kita coba. Loh, benar ya. Budi sudah terpanggil, jadi tinggal Citra dan Danang. Terus bedanya apa, Bu? Sama-sama memanggil, sama-sama mengeluarkan elemen pertamanya, elemen yang pertama kali masuk. Terus bedanya apa ini si pull sama remove ini? Bedanya adalah ketika pull dan remove ini nanti sama-sama dihadapkan dengan kondisi tidak bisa lagi meremove, tidak bisa lagi mengeluarkan, alias antriannya sudah dalam kondisi kosong. Nah, nanti si pull ini dia akan menampilkan bukan menampilkannya, dia akan mengeluarkan value null. Jadi tidak error tapi menampilkan bentuk ya kayak tampilan yang ini, cuman versi null. Jadi nggak ada isinya, kosong. Kalau remove, kalau dia dipanggil ketika kondisi antriannya kosong, dia akan menampilkan exception errornya. Seperti itu. Oke, langsung kita coba ya. Kita panggil lagi, pull lagi. Kita coba kalau dengan pull ya. Kita coba dengan pull. Kita pull lagi. Ini kan masih ada 2 ya. Berarti saya pull lagi sampai ambil 2 kan. Saya pull lagi. Ini harusnya ketika di sini dia memanggil, meremove ya. Meremove Citra. Yang di sini dia meremove Danang. Berarti kan ini kondisinya sudah habis ya. Di sini kondisi sudah habis, maka di sini harusnya kosong. Jadi dia harusnya ya mengeluarkan exception tertentu atau mengeluarkan sesuatu atau apa gitu ya. Responnya si pull ini apa kalau misalnya dia dijalankan pada kondisi stack yang kosong. Oke. Mari kita coba. Oh sorry, ini lupa belum kita tampilkan. Belum kita tampilkan ya antriannya, karena si pull ini dia tidak tidak menampilkan pesan error ya. Jadi kalau nggak kita tampilkan ya nggak kelihatan juga sih dia efeknya apa. Oke, print line antrian habis gitu ya, misalnya antriannya habis, antrian titik koma, lanjut.
Nah, ini ya, terakhir antriannya habis. Ini misalkan kita tambahkan 1 kali lagi gitu ya, antrian pull ini, ya tetap sama. Nah, antrian habis. Jadi dia tidak mengeluarkan exception error tertentu, tapi dia mereturn value 0. Jadi kosong sekarang. Kondisinya stacknya jadi 0, habis. Gitu. Ini untuk 0. Ini untuk pull kok 0. Ini untuk pull dia mereturn 0. Bagaimana dengan remove? Nah, mari kita coba. Ini kan sudah kosong-kosong ya. Saya langsung coba aja di sini. Kita bikin antrian dot remove, ya kan? Di sini untuk meremove siapa tadi? Citra. Kemudian antrian dot remove. Oh, titik komanya lupa. Oke. Meremove Danang. Kemudian antrian dot remove. Nah, ini harusnya kondisinya sudah kosong, jadi harusnya error di sini. Oke, mari kita coba jalankan. Nah, benar ya, error di sini. Jadi bedanya dengan pull tadi, kalau pull mereturn 0, kalau remove dia akan menampilkan error exception-nya. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk menambahkan dan juga mengeluarkan elemen dari dalam queue. Ya, sekarang lanjut lagi. Selain metode-metode add dan remove, kira-kira ada apa lagi ya di dalam queue ini? Nah, sama dengan di stack, di queue kita juga bisa mengintip ya, melihat elemen paling atas dari queue atau antrian ini. Nah, kita juga bisa menggunakan metode dengan nama yang sama, yaitu pick. Atau bisa juga kita memanggil metode elemen. Lah, terus apa bedanya pick dan elemen dalam queue ini? Nah, bedanya itu mirip sekali dengan konsep yang tadi kita bikin tadi ya, yaitu remove dan juga pull. Remove dan pull di dalam queue atau antrian ini kan bedanya, kalau pull itu kalau kita implementasikan dalam queue yang sudah kosong, nah itu nanti dia akan mereturn 0. Sementara remove kalau kita pasang di queue atau antrian yang sudah kosong, dia akan menampilkan error exception seperti itu. Nah, konsep yang sama juga berlaku di perbedaan antara pick dan elemen. Pick bila kita implementasikan dalam antrian yang sudah kosong, dia akan mereturn 0, kosong. Tapi elemen akan mereturn error. Seperti itu. Oke, mari langsung aja kita coba. Ya, karena kita mau coba tanpa kondisi yang kosong seperti ini ya. Kita ini dulu, kita hide dulu, kita komen dulu. Ya. Oke, nah. Oke, kita coba tes dulu ya. Nah, ini masih ada ya, hasilnya adalah masih ada Citra dan Danang. Oke, sekarang kita akan coba lihat di dalam antrian kita itu siapa yang paling atas, siapa yang paling dekat untuk keluar. Kalau di stack, ya bisa dicek di videonya, di stack itu yang paling atas, itu nomor 1, itu yang paling cepat keluar. Jadi paling atas 1, 2, 3. Sama dengan di queue, yang paling depan, paling cepat keluar, itu ya nanti yang nomor 1. Oke, ya, ini berarti harusnya yang keluar kan Citra. Berarti kalau kita pick harusnya hasilnya adalah Citra, karena dia yang nomor 1, yang paling cepat keluar nanti. Kita langsung tampilkan saja system out print line. Dipanggil gitu misalnya ya. Siapa yang dipanggil? Saya mau panggil siapa yang paling depan antriannya. Nah, antrian dot pick. Ya, mari kita tampilkan. Nah,
kalau seperti ini yang dipanggil adalah citra ya, karena dia ketika kita intip tadi, kita pick, lihat elemen yang paling atas, nah itu adalah si citra, elemen yang paling ujung ya, yang harus dipanggil duluan, citra. Kita coba juga dengan menggunakan elemen. Typo mulu. Dipanggil elemen gitu ya, biar agak beda. Antrian dot elemen. Dot elemen. Ini dia langsung memanggil elemen yang paling ujung. Mari kita coba. Nah, sama ya, dia sama-sama memanggil citra. Bedanya apa, Bu? Bedanya ya kayak tadi, bedanya adalah implementasinya ketika mereka berhadapan dengan queue yang kosong, dengan antrian yang kosong. Mari kita coba. Kita coba meremove beberapa ya. Kita coba di sini, kita tinggal nyalakan saja. Nah, di sini oke, kita hapus. Oke, kemudian setelah kita hapus, kita mau coba tampilkan yang dipanggil. Ini kan harusnya sudah nggak ada ya, citra dan danang sudah di remove, jadi harusnya antriannya udah habis. Tapi kita coba dengan pick. Kita coba intip, apakah masih ada yang bisa dipanggil. Nah, luarannya adalah 0 karena tidak ada. Nah, bagaimana kalau dengan remove? Nah, kalau remove akan keluar exception error. Oke, itu tadi untuk pick dan juga elemen. Masih ada lagi materinya, yaitu adalah menggunakan size untuk mengukur size dari queue. Oke, kita langsung saja. Pertama kita hapus dulu ya, kita nggak remove dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk size-nya sama dengan yang lain. Caranya ya tinggal panggil saja metodenya ya. Nah, kita langsung tampilkan aja pakai sistem out print line ukuran atau jumlah antrian ya, jumlah antrian dot size. Oke, mari kita coba. Ya, ternyata sekarang jumlah antriannya adalah 2 ya, karena tadi tinggal citra dan danang ya. Kalau nggak percaya kita coba cek dulu deh di sini. Sistem out print line. Kita coba antrian. Oh iya, di atas bisa ya. Ya udah terlanjur. Oke. Antrian. Oke. Anggap aja biar cepat apal ya. Kita lanjut. Nah, antriannya adalah citra dan danang. Jumlah antriannya adalah 2. Nah, ini untuk mengukur size atau ukuran dari antrian. Ada berapa elemen di dalam antrian, kita bisa gunakan size. Yang terakhir, kita juga bisa menghapus atau membersihkan seluruh antrian menggunakan metode clear. Mari kita coba. Langsung saja antrian dot clear. Iya, clear. Saya tidak iklan ya. Clear. Oke, kita coba ya. Ini nanti antriannya berapa awalnya, kemudian saya clear, hapus semua. Kemudian saya tampilkan antriannya. Ini aja lah. Antrian. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, kosong ya, 0.
Oke, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe biar saya lebih semangat ya bikin videonya. Oke.